Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati dari Program Studi Administrasi Pendidikan Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Puang-Rima Gelatu. Nah, di video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan sedikit tentang konsep Merdeka Belajar dan kunci reformasi pendidikan nasional di Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas 6 poin. Yang pertama, pengertian Merdeka Belajar. Yang kedua, konsep Merdeka Belajar. Yang ketiga, kebijakan Merdeka Belajar. Yang keempat, latar belakang adanya reformasi pendidikan nasional Indonesia. Yang kelima, kelebihan dan kelemahan reformasi pendidikan nasional Indonesia. Dan yang terakhir, tujuan reformasi pendidikan nasional Indonesia. Pertama, saya akan bahas pengertian Merdeka Belajar. Pengertian Merdeka Belajar menurut Nadine Anwar Makarim, Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemdikbud Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju. Merdeka Belajar bermakna kemerdekaan belajar, yakni memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan senang, santai dan gembira tanpa stres dan tekanan, dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punya tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan belajar mereka, sehingga masing-masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya. Apabila kemerdekaan belajar terpenuhi, maka akan tercipta belajar merdeka atau pembelajaran yang merdeka, dan sekolahnya disebut sekolah yang merdeka atau sekolah yang membebaskan. Yang ketiga, kebijakan Merdeka Belajar. Ada 4 kebijakan yang digulirkan Mendikbud Nadiem Makarim dalam mewujudkan prinsip Merdeka Belajar. Keempat perubahan yang digulirkan itu adalah: yang pertama, mengganti USBN, Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN. Selama ini menentukan kelulusan siswa sekolah. Nadiem akan mengganti USBN itu dan membebaskan tiap-tiap sekolah untuk membuat ujian secara otonom. Namun, ini bersifat wajib bagi sekolah. Jadinya ini kita memberikan kemerdekaan bagi guru-guru penggerak di seluruh Indonesia untuk menciptakan konsep-konsep penilaian yang lebih holistik, yang benar-benar menguji kompetensi dasar kurikulum kita, bukan hanya pengetahuan atau hafalan saja. Ini menurut Nadiem Makarim. Nomor 2, yaitu menghapus UN atau ujian nasional. Bakal dihapus pada 2021 nanti, diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei. Pelaksanaan ujian pengganti UN ini akan digelar di tengah jenjang seperti UN saat ini. Alasannya, pertama, ujian di tengah jenjang memungkinkan pihak pendidik punya waktu untuk memperbaiki kualitas siswa sebelum lulus dalam suatu jenjang, entah itu lulus SD, lulus SMP, atau lulus SMA. Alasan kedua, asesmen di tengah jenjang diterapkan agar tak ada lagi ujian akhir yang bikin stres siswa dan orang tua. Nah, yang ketiga, RPP cukup 1 halaman. Nah, perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP memuat 11 komponen meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi dasar, materi dasar, hingga alokasi waktu. Tentu dokumennya tebal. Setiap wajib menyusun RPP secara lengkap. Kini, Nadiem menyederhanakan RPP ini. Kita akan mengubahnya dengan format yang lebih sederhana. Cukup 1 halaman saja RPP, kata Nadiem. Nadiem berpendapat esensi pembelajaran yang terkandung dalam RPP lebih penting ketimbang dokumen RPP itu sendiri. Dengan penyederhanaan penyusunan RPP, dia berharap beban guru berkurang. Dan yang terakhir, sonasi diperlonggar. Nadiem melonggarkan sistem sonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Dia menaikkan kuota penerimaan siswa berprestasi 2 kali lipat ketimbang kuota sebelumnya, dari yang tadinya 15% menjadi 30%. Selanjutnya, saya akan bahas latar belakang reformasi pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk mendorong, membantu, serta membimbing seseorang untuk mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih baik. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan reformasi pendidikan nasional di Indonesia.
Yang pertama, kelebihan reformasi pendidikan nasional Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju karena dilakukannya upaya-upaya untuk memajukan pendidikan. Dan yang kedua, menambah motivasi bagi anggota pendidikan baik dari guru atau peserta didik. Nah, adapun kelemahan reformasi pendidikan nasional yang pertama, sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik. Hal ini mencangkup uniformitas dalam segala bidang, termasuk cara berpakaian, seragam sekolah, kurikulum, materi ujian sistem evaluasi, dan sebagainya. Yang kedua, sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, kedua sistem tersebut di atas sentralistik dan tidak adanya pemberdayaan yang masyarakat ditunjang oleh sistem birokrasi kaku yang tidak jarang dijadikan alat kekuasaan atau alat politik penguasa. Yang keempat, terbelenggunya guru-guru dan dijadikannya guru sebagai bagian dari birokrasi. Birokrasi yang merupakan alat politik penguasa seperti uraian di atas mencengkramkan punya kepada guru. Birokrasi pendidikan telah meletakkan dan memperlakukan guru sebagai bawahan. Yang kelima, pendidikan yang tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian, namun lebih pada proses pengisian otak kognitif pada anak didik. Itulah sebabnya etika budi pekerti atau akhlak anak didik tidak pernah menjadi perhatian atau uraian utama dalam kehidupan baik di dalam maupun di sekolah. Dan yang terakhir, anak tidak pernah dididik atau dibiasakan untuk kreatif dan inovatif serta berorientasi pada keinginan untuk tahu. Kurangnya perhatian terhadap aspek ini menyebabkan anak hanya dipaksa menghafal dan menerima apa yang dipaketkan guru. Nah, yang terakhir saya akan bahas dari tujuan informasi pendidikan nasional Indonesia. Rumusan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Pasal undang-undang tersebut menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab karena masyarakat dan kebangsaannya.